Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam Inspirasi Rohani, edisi hari Sabtu 30 Oktober 2021, Pekan Biasa ke-30. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Lukas bab 14 ayat 1 dilanjutkan dengan ayat 7 sampai dengan 11. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan saksama, karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan. Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silahkan duduk di depan. Dan dengan demikian, engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus bersabda, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kesombongan merupakan salah satu dari 7 dosa pokok, bahkan boleh dikatakan menjadi sumber bagi segala dosa yang lain. Kesombongan bertentangan dengan martabat pribadi manusia, karena manusia pada dasarnya hanyalah debu dan memiliki hidup karena diberi nafas oleh Tuhan. Manusia yang baik tidak akan pernah menganggap dirinya melebihi siapapun. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus menanggapi orang-orang yang mencari kehormatan diri dengan memberikan sebuah perumpamaan tentang menghadiri undangan pesta perkawinan. Kalau diundang pesta, duduklah di tempat yang rendah. Duduk di tempat yang rendah artinya menempatkan diri tidak lebih penting dan lebih tinggi dari orang lain. Duduk di tempat yang rendah berarti memberi ruang dan kesempatan kepada orang lain untuk berkembang sesuai dengan bakat dan talenta yang dimilikinya. Mampukah kita untuk memiliki semangat kerendahan hati seperti ini? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, memang duduk di tempat yang rendah belum tentu sudah memiliki kerendahan hati. Jika kita jujur, menjadi orang yang rendah hati memang sulit. Tanpa peran Roh Kudus, tidak mungkin terjadi kerendahan hati. Roh Kudus memiliki 2 pekerjaan di dalam diri kita agar kerendahan hati itu terjadi. Pertama, ia akan mengosongkan diri kita. Kedua, dia mengisi kekosongan itu dengan daya ilahinya. Tugas kita adalah membiarkan Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Kita harus membiarkan diri kita dikosongkan dan dipersiapkan oleh Roh Kudus
untuk kebaikan-kebaikannya. Hanya dengan cara demikian, kita akan memiliki semangat kerendahan hati. Karena itu, kesombongan diri tidak akan pernah bisa membuat Roh Kudus itu bekerja di dalam diri kita. Maka mari kita mohon agar Roh Kudus itu siap membentuk diri kita seturut kehendak dan rencananya. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dalam Injil hari ini, Engkau mengajar dan menunjukkan jalan kehidupan yang harus kami tempuh untuk mencapai kerendahan hati. Engkau mengingatkan bahwa hidup kami tidak diletakkan pada harga diri, penghargaan, dan kekuasaan. Semua itu dapat hilang begitu saja, dan kami dapat menderita karenanya. Semoga pengajaran-Mu pada hari ini membuka mata dan hati kami, agar mampu meletakkan hidup kami atas kerendahan hati, di mana kami menyadari kelemahan kami dan senantiasa bersandar padamu. Bantulah kami selalu, agar dalam hidup ini kami selalu percaya padamu, Allah satu-satunya yang sempurna. Buatlah kami puas dengan memiliki Engkau dalam hidup kami ini, agar kami tak merasa kekurangan suatu pun. Sebab Engkaulah pengantara kami yang hidup dan berkuasa dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mohon berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, kiranya Ia senantiasa memberkati kita di dalam seluruh tugas dan karya kita.